18 tahun pengalaman saya di dunia shadow, saya buka sedikit. Teman-teman, saya garansi, bulan November, 1 hari atau seminggu setelah Pilpres Amerika, menang atau tidak menang Donald Trump, cerita COVID hilang. Segitu sederhananya ya. Saya ulangi lagi. Teman-teman semua, November nanti, setelah Pilpres Amerika, menang atau tidak menang Trump, COVID selesai. Hilang datanya, dan kurang dari 1 bulan semuanya bergerak melandai dan normal kembali. Gitu. Tidak ada vaksin. Jangan ragukan data saya, karena data saya panjang kalau diceritain mengenai data. Dan saya sudah berani ngomong di sosial media, artinya memang data tersebut valid. Ekonomi Indonesia akan terus turun sampai di akhir 2020 ini akan terus turun. Nah, karena memang bisnis salah kelola, bukan karena COVID. Jadi saya kemarin clear, saya dipanggil ke istana dan saya minta apa yang terjadi. Kalau memang minta saya bantu, saya minta buka-bukaan dan mereka membuka. Saya bilang sebagai seorang strangers, bukan struktural, dibuka begini saya merasa terhormat karena mereka menganggap ekonomi saat ini kusut, demikian kusutnya, bagaimana solusinya. Dan menurut saya, presentasi saya yang tadinya diminta cuma 30 menit menjadi hampir 3 jam karena ada 20 dokter yang mengelilingi saya di Menseskap dan staf sus presiden tersebut. Benar-benar akhirnya suasananya cair dan konsep kita bisa diterima, di mana kalau konsep kita diterima, maka 2021 harusnya kita menyalip di tikungan gitu ya. Jadi teman-teman, saya mau menceritakan apa yang terjadi. Jadi sebelum COVID pun dunia sudah mengalami yang namanya decoupling. Decoupling itu adalah keterputusan dengan masa lalu. Ini menarik nih, nanti saya mau mendetailkan ya. Decoupling itu adalah keterputusan dengan masa lalu. Jadi gara-gara digitalisasi, ya terlepas ada tidak ada COVID, itu 2019 itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kalau tidak adaptif dengan digital itu sudah kolaps gitu. Jadi kami secara organisasi sejak 2017 udah full otomatik, sudah digital. Jadi begitu di masa sekarang tinggal panen gitu ya. Maaf teman-teman, ini saya tidak menceritakan detail bisnisnya. Tapi di masa sebelumnya kita udah berubah digital. Nah, digital ini membuat dunia decoupling ini, saya sampai sekarang belum menemukan kata bahasa Indonesia yang tepat, keterputusan dengan masa lalu. Jadi masa depan itu tidak ada satupun yang bisa tahu bahwa strategi apa yang tepat di masa depan. Jadi ini sebenarnya ada yang bilang jurusnya ini, lupakan. Karena ini benar-benar dunia baru, gitu. Tidak ada referensinya. Bahkan bernegara pun, saya pernah mengkritik berkali-kali bahwa dunia itu ada 3 macam jenis ekonomi. Ekonomi at normal condition, di mana ekonomi ada boom, ada bust, ada naik, ada turun. Ada kondisi dalam keadaan krisis, atau inflasi, hyperinflation, sampai Great Depression gitu ya. Itu masih dalam kategori krisis. Dan terakhir ada namanya economic at war. Nah, pada saat economic at war, itu beda strateginya. Bernegaranya beda, berbisnisnya beda. Nah, bisnis pada saat ini, sejak 2017, ini saya lompat dulu supaya nanti teman-teman semua memahami apa yang harus Anda lakukan sebagai pebisnis. 2017 tanggal 20 Januari, Donald Trump dilantik menjadi Presiden Amerika. Pada saat dia dilantik, besoknya dia tanggal 21-nya menaikkan anggaran militer dari 400 billion menjadi 700 billion dolar. Teman-teman hanya mengingatkan ya, itu 700 billion dolar anggaran militernya.
sementara anggaran militer di Indonesia itu hanya 135 triliun atau 9 billion. Itu coba berapa persennya gitu ya. Kesimpulan dunia dalam keadaan mau perang gitu ya. Nah, yang menarik adalah 40% dari dana yang 700 billion adalah untuk operasi non kombatan. Jadi bukan beli bedil, bukan beli buat tembak-tembak, tapi non kombatan. Ciri-ciri kalau udah non kombatan itu artinya tidak pakai bedil adalah CIO operation. Ini adalah udah ciri-ciri perang, sudah confirm. Kemudian nggak lama kemudian Amerika menyatakan perang dagang dengan China. Kemudian China melakukan begitu perang dagang, harga-harga China naik 25% ke Amerika. Yang China lakukan adalah menurunkan mata uang yuan nilainya menjadi 25% lebih rendah. Artinya tadinya dari trade war menjadi currency war gitu ya. Nah, warfare ini terus berkelanjutan hingga ada sebuah benda yang dirilis yang namanya COVID. Terlepas COVID itu adalah milik Cina, milik Amerika, ini adalah biological warfare, senjata perang, atau COVID adalah benar-benar biological disease atau penyakit alam biasa, natural. Terlepas dari itu semua, dunia dalam keadaan perang melawan virus, gitu ya. Terlepas dari itu. Jadi kategorinya adalah war gitu ya. Biological war yang natural atau biological war yang didesain, by design. Nah, terlepas dari itu semua, maka cara mengelola ekonominya adalah ekonomi at war. Ekonomi at war itu adalah kita harus survival of the nation atau survival of the family. Jadi bagaimana bisnis kita survive gitu. Poinnya sekarang ini bukan profit tapi survive. Nah, sejak 2017, 2018, 2019 kami atau saya sudah merubah seluruh organisasi kami menjadi digital karena tahu pada saat perang gitu ya. Perang dalam tanda petik ya, bukan perang bedil-bedilan. Maka kita harus mengurangi banyak amunisi gitu strategi kita. Maka digital adalah benda yang paling menjadi solusinya. Nah, singkat cerita bagaimana ke depan? Saya akan menceritakan 18 tahun pengalaman saya di dunia shadow. Saya buka sedikit. Teman-teman, saya garansi bulan November, 1 hari atau seminggu setelah Pilpres Amerika, menang atau tidak menang Donald Trump, cerita COVID hilang. Segitu sederhananya ya. Saya ulangi lagi. Teman-teman semua, November nanti, setelah Pilpres Amerika, menang atau tidak menang Trump, COVID selesai. Hilang datanya, dan kurang dari 1 bulan semuanya bergerak melandai dan normal kembali. Gitu. Tidak ada vaksin. Jangan ragukan data saya, karena data saya panjang kalau diceritain mengenai data. Dan saya sudah berani ngomong di sosial media, artinya memang data tersebut valid. Dan inilah momen Anda menyalip di tikungan. Karena tidak ada lagi orang yang tahu ini kecuali Anda. Gitu kan? Kita bocorin di sekarang. Jadi sahabat semua, teman-teman semua, kalau Anda berbisnis apapun, siap-siap ngegas dari sekarang. Karena begitu ada ngegas, Anda menjadi ahead. Anda menjadi duluan. Jadi jangan pernah mengendorkan speed Anda, kalau perlu tambah tenaga Anda untuk menjadi yang terdepan. Saat ini banyak orang merasa ini adalah gerimis. Jadi kalau kita lagi di track balapan itu, kita merasa ini gerimis, kita merasa gerimisnya akan jadi hujan. Kemudian kita mulai ganti ban, masuk ke pit stop, ganti ban, kita mulai melambatkan giginya, kita dari gigi 5 ke gigi 4, gigi 3, benar nggak? Anda akan menyesal kalau itu terjadi, kalau Anda kurangi kecepatan Anda, gitu. Jadi saya sangat menyarankan, ambil amannya, jangan sampai gigi 5 terus juga, bisa kepleset gitu, karena udah hujan sih, gerimis sih gitu ya. Kurangilah sampai 4, oke lah. Tapi jangan sampai 2, kurangi, dan jangan perpanjang lama-lama, gas aja gitu ya. Jadi Anda pasti menjadi yang terdepan.
kita tahu ekonomi Indonesia ini dikelola oleh gimana neranginnya ya, Menteri Ekonomi, begitu ya. Nah, saya melihat kebijakannya saat ini tidak pro ekonomi. Ini saya harus jujur. Jadi di kuartal kedua tahun ini terjadi kontraksi sekitar 12%. Tapi sekali lagi, Anda kalau di dalam bisnis jangan melihat 12% itu gede. Itu biasa. Jadi tahun misalnya omset kita turun 12%, omset kita turun 40%, itu biasa. Tidak mematikan negara Indonesia, tidak mematikan bisnis kita, gitu ya. Bahkan turun karena kontraksi, bukan shutdown. Itu berbeda, gitu ya. Jadi berbeda. Jadi ekonomi Indonesia akan terus turun sampai di akhir 2020 ini akan terus turun. Nah, karena memang bisnis salah kelola, bukan karena COVID. Jadi saya kemarin clear, saya dipanggil ke istana dan saya minta apa yang terjadi. Kalau memang minta saya bantu, saya minta bukaan dan mereka membuka. Saya bilang sebagai seorang strangers, bukan struktural, dibuka begini saya merasa terhormat karena mereka menganggap ekonomi saat ini kusut, demikian kusutnya, bagaimana solusinya. Dan menurut saya presentasi saya yang tadinya diminta cuma 30 menit menjadi hampir 3 jam karena ada 20 dokter yang mengelilingi saya di Menseskap dan staf sus presiden tersebut. Benar-benar akhirnya suasananya cair dan konsep kita bisa diterima, di mana kalau konsep kita diterima maka 2021 harusnya kita menyalip di tikungan, gitu ya. Konsep diterima ini bukan berarti saya yang menjalankan, tapi konsep ini diterima oleh mereka. Jadi konsepnya begini, mereka bertanya seperti tadi Mas, gimana ekonomi Indonesia? Saya bilang ekonomi Indonesia karena 70% ada unsur impornya, di mana negara sekarang banyak melakukan deglobalisasi. Deglobalisasi artinya day on for day on, jadi negara untuk negaranya sendiri, ekspor berkurang, impor berkurang. Negara-negara Singapura kenapa turun 40% karena sumber dayanya mereka nggak punya, mereka bergantung pada ekspor dan bergantung pada impor karena hub country. Dan Indonesia juga 70% merupakan bahannya ada unsur impornya. Sementara negara-negara sekarang banyak sekali yang tidak bisa mengekspor. Misalnya gini, mobil itu anggap Innova itu ada 6.000 item. Satu aja nggak ada murnya, Innovanya nggak bisa produksi, gitu. Misalnya dari Rumania dia blok aja satu, koplingnya kita nggak ada remnya, udah satu udah nggak bisa jalan itu. Jadi saat ini semua kita tahu bahwa tahun depan ini mobil aja bisa nggak produksi itu karena ada beberapa part yang tidak datang. Jadi kusut sekali gara-gara deglobalisasi. Saya mau mengingatkan kepada pemerintah. Saya ingat ada sahabat saya usianya 15 tahun lebih tua, saya manggilnya Kak Cama. Beliau adalah seorang wanita. 7 tahun yang lalu Kak Cama ini divonis di otaknya ada blocking, tapi bukan darah. Jadi otak manusia tuh kalau menerima sensor dia menyambungkan gitu. Jadi kalau dia lagi ada ide, lagi mau mikir, ininya informasi nggak ada, palanya sakitnya bukan main karena blocking tadi. Dia minum painkiller yang paling mahal dan yang paling powerful aja pingsan gitu. Jadi nah, ke Singapura, ke Penang, sampai ke China, dikatakan semua kalau dioperasi otaknya, chance-nya hanya 30%, alias 70% chance-nya dia untuk menjadi idiot, gitu. Sehingga dia panik sekali, dia bingung, obatnya nggak ada. Nah, dia mereview, rupanya peristiwa itu selalu terjadi jam 9 malam ke atas. Apa yang dia lakukan adalah setiap jam 8 malam dia nyiapin canting, dia nyiapin kain, dia ngebatik, gitu ya. Ngebatik bisa sampai subuh, bisa sampai jam 3 pagi gitu dan lain sebagainya. 2 tahun kemudian dia merasa heran karena otaknya pusingnya kok nggak terlalu pusing. Kalau dia pusing dia minum, atau sakit kepala dia minum Panadol, udah hilang gitu ya. Kemudian dia cek ke rumah sakit Pertamina, dia cek ke Singapura, ternyata Allah itu ajaib.
Jadi otak yang ngeblok itu timbul saraf baru, melewati yang lama gitu ya. Jadi dia akhirnya meneruskan membatik itu sampai setahun kemudian. Begitu tumbuh sarafnya makin bagus, dokter melakukan operasi dan alhamdulillah sekarang sudah selesai masalahnya. Itu adalah 4 tahun yang lalu. Saya kalau cerita sama dia udah umurnya berapa sekarang? Udah 15 tahun di atas saya. Nah, yang saya ceritakan ke negara adalah gini, kalau ini ekonominya kusut, maka kita harus buat jalur baru gitu ya. Nah, jalur baru yang dibuat adalah kita menggunakan e-rupiah seperti halnya e-renminbi yang dilakukan oleh China sekarang. Dan prinsip itu langsung mengagetkan negara karena dia bilang, ini Bosman, kami kemarin menonton video Anda, itu kayak, ini Pak Menteri nih yang ngomong, kayak dapat geledek di siang hari bolong atau gleder kayak gitu. Kita masih ngomong redenominasi, ngomongin begini, toto dia kasih ide e-rupiah jeger yang nggak ada biayanya, yang infrastrukturnya udah siap. Dan kalau infrastrukturnya siap, ini kan langsung jalan ekonominya gitu. Tapi menyiapkan ini mungkin 6 bulan. Jadi kalau 2021 Januari kita sangat optimis ini udah dijalanin, e-rupiah sudah dijalanin. Tapi kalau tadi teman kita, sahabat kita bertanya, gimana kalau sampai akhir tahun masih agak slow down gitu ya. Nah, jadi bagi saya, teman-teman yang ada hubungannya dengan asuransi jiwa, karena awareness-nya itu sekarang, dan mumpung mereka masih ada fears dari corona, momennya adalah sekarang, menurut saya ya. Sekarang ini ada jualan asuransinya. Pada saat nanti ke depan jualannya bukan asuransi jiwa lagi, udah dikemas lagi dengan strategi yang lain. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dapat masukan.